Jadi kalau misalkan orang bisa latihan 2 kali, saya bisa 4 kali. Jadi saya bakal berhenti latihan ketika saya sakit ataupun meninggal. Dan mama saya tuh jualan teh botol gitu, apa teh gitu ya, teh dalam botol gitu kan. Nah terus dia pecah-pecahin tuh itu. Saya diem. Pas lama-lama dia mukul ibu saya langsung pukul dia udah. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh udah nyala, oke kita mulai. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro bareng gua Norman dan Victor. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial ini. Silahkan perkenalan dulu. Apa mungkin masih perlu? Silakan. Oke, baik dari saya dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Putra dan saya bekerja sebagai seorang influencer dan seorang atlet juga. Oke. Nah, silakan. Halo, selamat siang apa sore ya? Deketan. Oh iya, perkenalkan nama saya Ika Yulianti, istri dari Mas Chris Putra ya. Yes. Ya. Ini saya panggilnya Bang Chris apa Mas Chris nih? Bebas lah, enaknya gimana deh kok. Ya. Kita panggilnya. Chris umur berapa sih Chris? Sekarang tuh udah 28 mau jalan 29 insyaallah. Oh ya berarti Iya. udah nama aja. Panggil nama aja. Ya kan oh, kita ya, lebih tua. Kan udah lah. Image-nya bro. Oke. Nih kita undang nih. Kita udah izin juga nih sebelumnya sama Evo ya. Iya. Kita make sure dulu, bukannya kita mau ambil nih. Kitanya mau tapi nggak tahu. Enggak. Ini harusnya Kodiki nonton juga nih. Nonton ya. Oh nanti kita kirim langsung. Oh, nanti kirim langsung ya. Sekalian live tanda tangan kontraknya ya berarti. Oke. Silakan Tor, mulai. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat dulu karena Keren. memang kemarin pencapaiannya luar biasa ya. Jadi Terima kasih banyak. asik nih kayaknya ada 2 orang ya bakalan yang di tahun Betul. ini betul ya. Insya Allah Ada 2 orang, 3 orang yang 3 klasik orang. fisiknya Ya. 1. Ya, jadi 3 total. Iya, 3 benar-benar. 2 yang untuk Fuad men's ya, fisik. Fuad ya. Iya, Ya. Mas Fuad, betul Mas Fuad. Jadi ada 3 orang. Itu umurnya semua muda-muda ya? Kalau Isa itu selisih Di 2 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun di bawah saya. Kalau Bang Fuad kayaknya udah lebih ini deh. Senior. Ya udah lebih senior deh. Mungkin kurang lebih usianya di 30-an ya, kalau kurang lebih ya. Kalau saya nggak salah ya, kalau salah dikoreksi ya teman-teman. Umurnya Ya. masih muda-muda banget ya, luar biasa. Iya sih. Kalau boleh tahu nih, mungkin kita flashback dulu ya. Iya, teman-teman. Lu udah mulai nge-gym dari kapan, Chris? Sebenarnya udah mulai nge-gym itu dari tahun 2007 2008 udah mulai masuk gym ya. Kita ngomong masuk gym tadi kan, nge-gym ya pertanyaannya. Masuk gym, udah mulai masuk gym. Tapi kalau misalkan SMP udah ya, cuman kalau misalkan udah mulai angkat-angkat dari umur 12 tahun udah mulai angkat-angkat body weight training, mencintai sosok Mas Ade lah. Oh, memang dari awal Udah dari ada awal. arah mau jadi binaraga. Udah dari awal emang arahnya mau jadi atlet binaraga, cuman memang kebetulan Allah ngasih jalan qadarullah untuk menjadi seorang atlet gulat dulu pada saat itu. Ya, jadi sempat jadi atlet gimnastik juga. Ya makanya kenapa Bang Chris kok bisa salah tuh? Iya, dulu gimnastik juga Bang Chris. Ya, jadi saya itu gimnastik juga, kemudian lanjut lagi saya basket juga pernah, kemudian atletik. Makanya walaupun suka bodybuilding gitu, kok bisa sprint, kok bisa lari, kok waktu kemarin running jauh gitu ya, sampai 10K, kemarin tembus ke 8K sama Pak Sandiaga Uno, kok nggak capek badan segede gitu. Iya, karena dulunya atletik juga. Nah, terus terakhir baru ke binaraga. Jadi sempat lama di gulat, sempat juara nasional gulat juga, sampai TC 3 bulan di Korea juga pernah waktu jadi seorang atlet gulat. Nah, habis itu baru lanjut ke bodybuilding. Loh, berarti waktu sebelum-sebelumnya itu aktif tanding juga nggak? Jadi waktu atlet gulat pun ikut bertanding sama? Tanding sampai juara Tanding nasional. gulat. Iya. Sampai piagam tuh setebal gini nih, banyak banget tabel. Kenapa nggak dilanjut? Iya, kenapa nggak lanjut gulat? Kalau bela diri itu ada batas usia. Jadi kebetulan kalau bela diri gulat itu untuk di PON itu kan ada batas usia gitu kan. Jadi seleksinya itu kan dari Porda. Nah, dari Pordanya itu udah dibatasin usianya. Sampai umur berapa itu tanding? 25 ya kalau nggak salah. Oh, berarti sama 23 ya. 25-nya di PON-nya. 25 PON. Berarti 4 tahun. Berarti 21 udah harus Porda terakhir. 20-21 udah Porda terakhir. Gitu. Jadi nggak bisa dilanjutin lagi gitu. Tapi Chris sendiri tanding gulat terakhir tahun yang juara nasional itu tahun berapa? 2000. Waduh, 2000 berapa ya? Porda terakhir 2000
Pas umur 21 itu lah ya. Berarti lebih kurang mundur. Enggak sih. Enggak sampai terakhir sih kamu. Ya nggak sampai terakhir sih, karena ada beberapa faktor yang mungkin saya juga udah beberapa kali pernah cerita di beberapa podcast juga gitu. Ada beberapa hal yang membuat saya itu mundur dari menjadi seorang atlet gulat gitu. Jadi salah satunya ada beberapa perkataan-perkataan yang mungkin tidak seharusnya diucap. 2018. Iya, 2018 betul. terakhir. Akhirnya memutuskan saya untuk berhenti menjadi seorang atlet gulat. Tapi pada saat itu udah mulai shifting pindah ke binaraga belum? Belum. No. Cuman memang kalau misalkan waktu saya jadi atlet gulat pun saya tetap latihan weight training. Jadi tetap ke gym, tetap basicnya udah ada pasti. Iya, emang udah seneng aja. Jadi dulu tuh tujuannya emang, kalau misalkan lihat dulu kan sosial medianya itu kita hanya bisa lewat buku atau mungkin majalah-majalah seperti itu, koran gitu kan. Jadi pas ngelihat foto Mas Ade, terus Om Ricky Syamsuri gitu kan, wah kok keren gitu, bagus gitu, pakai baju bagus gitu, nggak pakai baju juga bagus gitu kan. Jadi termotivasi banget ingin menjadi sosok seperti beliau gitu. Pengen punya badan bagus kayaknya keren ya gitu. Awalnya kayak gitu aja. Terus punya foto waktu lu masih jadi atlet gulat gak? Ada. Kirimin ya, nanti coba lampirin ya. Iya. Kita masuk. Dulu Lu pernah berat badan berapa? 47 kilo. 47 tinggi. Iya, kelas 47. Tinggi 165. 47 atlet Iya. Masih segini gini kok. Kecil banget tuh. gulat. 47. Iya. Iya. Dia tuh main paling oke di 47. Iya, 47. Jadi Waktu monsternya kelas 47 tuh dia dulu. Iya, 47. Waktu paling bagus-bagusnya tuh di berat 50. Wah, itu 53 ya? 53 ya, 53. Jadi 53. Dulu regulasinya beda-beda. Kadang regulasinya tuh beratnya tuh 47 ke 53. Kalau misalkan 45 ke 50 gitu temennya. Jadi emang udah ada kelas-kelasnya. Kalau misalkan kita mainnya di 47 berarti temennya di 53. Berarti kita harus misalkan kalau pengen 53 berarti harus naikin lagi. Kalau 47 berarti turunin lagi. Karena rata-rata berat badan saya di 50-an. Jadi main 47 turunin 3 kilo. Kayak gitu. Jadi udah berat badan tuh udah ada zaman dari gulat. Iya, udah Perang dengan berat terbiasa. Iya. Makanya kalau ada beberapa konten-konten saya yang beberapa kali kan kita ada struggle sama berat badan, itu memang real. Dari dulu zaman Dari gulat dulu udah begitu. bersahabat sama over berat badan karena makannya luar biasa banyak. Gitu. Iya, jadi selalu bersahabat dengan over berat badan. Boleh nggak? Saya mungkin nanya sedikit sensitif ya. Di Iya. gulat itu secara maaf ya, maksudnya secara finansial itu bagus gak sih? Secara jadi Enggak. No. Sudah soalnya kan dijawab yang sama aku dia. tahu kan memang ngomong. di cabang olahraga kan memang Ya, itu kan banyak yang kurang mantap. Ya rahasia umum lah ya, kadang di Betul. beberapa cabang olahraga tuh ada yang atensinya masih kurang. Nah, Betul. Nah, ini kan udah prestasi, makanya Betul. penasaran sebenarnya Iya. kalau di gulat tuh Tiba-tiba gimana? shifting gitu. Apa Oke. karena shiftingnya ini karena memang murni pengen ganti hobi atau memang kayak tadi kan bicara ada yang mungkin nggak bisa diceritain, cuman posisinya apa karena salah satunya faktor secara ekonomi juga kurang mendukung di Ya. situ? Ya itu sebenarnya itu nggak salah satunya sih. Saya orangnya itu jadi jiwa nasionalismenya tuh tinggi. Jadi ketika saya untuk memperjuangkan sesuatu, saya tuh orangnya hiperambisius. Jadi kalau misalkan orang bisa latihan 2 kali, saya bisa 4 kali. Jadi saya bakal berhenti latihan ketika saya sakit ataupun meninggal. Udah. Dan saya bakal membela negara saya kalau misalkan saya sakit atau misalkan saya meninggal baru saya nggak bisa membela. Udah, itu aja. Jadi saya bakal mati-matian untuk memperjuangkan apa yang saya pengen. Itu saya. Makanya kenapa kalau misalkan orang pikir, Chris, kamu gila ya latihannya terus-terusan gitu. Latihan seminggu bisa sampai 14 kali. Sebenarnya easy lah menurut saya. Kenapa? Saya digulat dulu latihan 4 kali sehari di Korea. Chris, waktu itu udah nikah belum? Belum nikah belum? Belum. Belum. Oh, mungkin kalau udah nikah stres kayaknya. Stres ya? Iya. Udah latihan terus. Iya. Latihan 4 kali sehari Secara kok. ekonomi pusing ya Terus kadang. kan dia kan kita ngandelin kejuaraan itu kalau misalkan event pemerintah itu kan kayak Porda 4 tahun sekali. Iya, 4 PON tahun 4 tahun sekali. sekali. Uangnya memang gede tapi kan nunggunya juga lama. Ya, tapi kalau misalkan Udah belum dihitung tentu menang ya? Betul. Belum tentu menang dan pasti Riskan. potongan-potongan kayak gitu-gitu pasti ada aja. Iya. Memang event lokal nggak ada ya kalau gituan ya? Enggak ada. Jadi Daerah. rata-rata eventnya itu terlalu berkembang. iya, belum terlalu kurang Dia kurang dinaungi terlalu pemerintah. Jadi pasti yang ngadain tuh kayak kota kabupaten, Jawa Barat gitu. atau klub yang ngadain gitu. Klub. Jadi memang kejuaraannya tidak besar dan bisa- hadiahnya nggak itu bisa nggak pernah ada individu. hadiah uang. Iya. Jarang. Oh Iya. iya. Piagam Untuk dan single medali. eventnya itu nggak ada. Single event ya kita sebut single event ya. Bukan multi event ya. Kalau multi event Porda, PON itu ada. Popda, sekelas Popda aja nggak ada. Popda kan pekan olahraga pelajar daerah, Iya, sama Popnas juga nggak ada. Kalau gitu dulu ada sponsor nggak? Nggak ada sama sekali.
Loh, Nah ini mungkin mumpung lagi di podcast juga ya, siapa tahu nanti para owner-owner suplemen juga bisa mensupport beberapa atlet-atlet bela diri yang mungkin bisa mencapai prestasi tertinggi mereka, karena kita lihat potensi dari atlet-atlet individu ya, contoh misalkan seperti angkat berat ya kan, powerlifting seperti itu kan, itu bagus, banyak potensi yang bisa sampai ke olimpiade ataupun mungkin SEA Games atau Asian Games, itu banyak banget. Dan atlet gulat pun sama, bela diri, silat ataupun taekwondo gitu kan, ataupun mungkin olahraga yang lain, karate gitu kan, Muay Thai atau apapun, itu banyak loh sebenarnya atlet-atlet yang individu. Sekarang kita contoh aja, kita sekarang membiayai 10 orang atlet. Nah 10 orang atlet berarti kan kita punya kesempatan 10 atlet, punya peluang 10. Tapi mohon maaf, kita membiayakan satu tim sepak bola. Oh iya. Ya betul sih, memang benar. Satu sih. medali, Ya. satu medali, satu perjuangan, satu kesempatan. Tapi ini 10 medali, 10 perjuangan, 10 kesempatan. Nah itu di situnya perbedaannya. Jadi kan kita nggak harus ngebiayain banyak. Jadi mudah-mudahan terbuka juga untuk para brand, ya khusus yang berprestasi mungkin ya. Contoh misalkan ada beberapa atlet-atlet gulat yang dari daerah juga yang berprestasi, dia bisa tembus ke PON, kenapa nggak untuk para owner-owner suplemen support mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian juga rata-rata mereka belum pada tahu untuk pengetahuan tentang nutrisi. Aku potong ya. Waktu Ya. waktu dulu kenapa milihnya gulat gitu? Padahal udah tahu tuh, maksudnya nggak ada sponsornya, maksudnya secara nilai uang juga hadiahnya nggak ada. Kenapa tetap milih gitu? Dulu kenapa milihnya situ? Kan banyak tuh olahraga lainnya. Bisanya itu. Yang bukan, maksud gue kayak kan tadi juga ada cerita ada Olimpik. Olimpik kan lumayan sebenarnya. Iya. Gulat itu masuk di ini kok, ekstrakurikulernya sekolah. Iya. Oh, Dulu iseng-iseng tuh. jadi juara. Luar biasa. Iya benar. Enggak sih, jadi cerita gini. gimana? Ceritanya gini. Jadi ketika pada waktu dulu gitu kan, Chris itu kan masih kecil, orangnya tuh nggak pernah punya rasa takut. Ya namanya orang biasalah, orang hidup di jalan, orang nggak mampu, nggak punya attitude, nggak baik lah, jelek lah. Saya itu nggak patut ditiru lah. Yang bagus diambil, mungkin teman-teman ada yang bagus dari Bang Chris ambil, mungkin kalau yang bagus dari Allah. Tapi kalau yang jelek pasti itu dari Bang Chris, ya mohon maaf ya. Nah karena memang ketika kita dulu egonya tinggi, ditantangin sama temen di kelas, kalau apa ya, mungkin kalau bahasa Cirebon kali ya, wah Ira berani beli karaokean, sok gelut kayaknya weh. Jadi kamu berani nggak sama ini, tapi gelut ribut sekarang juga gitu di sini gitu, berani nggak? Berani, ayo. Ribut tuh situ, akhirnya masalah dipanggil tuh BP atau BK lah ya dulu. Nakal lah dia. Nah akhirnya disuruh nah kebetulan pelatih gulat tuh yang ini ya kan, akhirnya udah disuruh ikut latihan gulat, kalau enggak nanti kamu di DO. Wah DO takut tuh, anak kecil takut ya, rasa takutnya ada gitu kan. Wah di DO ya udah deh ikut deh, iseng seminggu latihan langsung juara tingkat kota, juara 1, lawannya senior semua. Karena nggak punya rasa takut sebenarnya, bukan tekniknya bagus ya, karena nggak punya rasa takut, karena Keberanian yang tinggi. olahraga bela diri itu berhubungan sama apa, rasa takut Ya, mental lah. mental. Kalau orang nggak punya rasa takut, saya jamin itu modal menang utama, satu langkah udah lah. menang satu langkah. Itu nggak jadi joki balap. Joki balap motor nggak ada rasa takut. Yang kayak Superman. Drag race ya. Oh gitu. Iya, jadi emang gak ada itu. Nah, terus saya juga waktu SMP pernah punya pengalaman ketika waktu itu tuh kemudian saya broken home juga ya kan, ditinggal sama papa dari kecil karena ada beberapa permasalahan. Jadi papa tuh ninggalin hutang ya kan, pinjem uang atas nama dia, tapi uangnya itu dibawa kabur sama temennya. Tapi kan atas nama dia, yang dicari dia. Nah, nyarinya ke rumah. Waktu itu papa udah kabur, mama yang ada barang dulu rumahnya tuh kan gubuk. Gubuk kok, malu saya jadi Enggak gubuk. lah, kenapa Iya. malu? Enggak dong. Jadi rumah saya tuh bukan tembok, gubuk, beneran gubuk. Kalau orang gubuk ada. Rumahnya itu bener-bener kayak dari bilik gitu. Jadi impian saya dulu tuh, ya Allah semoga kalau saya udah gede saya bisa punya rumah tembok. Udah itu aja. Saya nggak berpikir kayak pengen punya rumah gede, bagus, mobil. Wah nggak ada. Apalagi punya moge itu nggak ada sama sekali, nggak ada kepikiran ke situ. Jadi saya cuma pengen punya rumah tembok dulu impiannya. Nah pas waktu itu orang itu nagih hutang ke mama saya, dan mama saya itu jualan teh botol gitu, apa teh gitu ya, teh dalam botol gitu kan. Nah terus dia pecah-pecahin tuh itu, saya diem. Pas lama-lama dia mukul ibu saya langsung pukul, dia udah habis ya. Maaf, gitu. itu umur berapa ya? Itu waktu itu SMP, saya nggak punya rasa takut. Saya ribut sama dia udah tua sih ya. Sebenarnya dia masih bapak lah ya. mungkin saya SMP mungkin kayak om saya masih anak SMP, tapi saya nggak pernah takut. Udah nyakitin ibu saya bisa dia gitu. Saya nggak pernah takut sama siapapun gitu. Ketika itu awalnya mecah-mecahin, ngomong marah-marah lah.
yang datang papanya nggak ada, terus mau ngapain gitu. Saya pikir ya udah santai aja, tapi udah mukul ibu saya sampai agak sedikit lecet sini berdarah gitu. Udah saya langsung pukulin dia, dipisahin sama RT sama RW. Saya nggak mau waktu itu, mohon maaf saya masih ego lah ya, suruh minta maaf nggak ya, anak kecil emosi nggak jelas ya, saya akhirnya nggak mau minta maaf, ya udah gitu. Selang 1 minggu ya atau 2 minggu saya lupa, langsung meninggal orangnya. Hah? Ya nggak tahu kenapa. Ya mungkin Agak dalam. saya nggak tahu kenapa ya, maksudnya ya Tuhan kasih teguran kali. Maksud saya ngapain mukul orang yang nggak salah, yang bawa uang juga bapak saya, ibu saya nggak pernah pakai uang spesial pun dari bapak saya, dan bahkan ibu saya nggak pernah dinafkahin sama bapak saya. Gitu. Jadi perlu diketahui teman-teman ya, mungkin kalau misalkan banyak yang nyangka ya, Bang Kris beneran dulu ngamen. Iya, Bang Kris dulu ngamen sampai jadi OB. Itu tuh buat apa? Ya buat nafkahin orang tua sama adik. Saya jadi kakak buat adik saya, ya jadi bapak buat adik saya juga, jadi suami juga buat ibu saya. Saya berusaha menjadi sosok bapak untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu sih. Jadi mau nggak mau sebenarnya bukan apa ya? Bukan kayak iseng-iseng, tapi mau nggak mau. Jadi kayak keadaan yang membuat saya jadi dewasa. Bukan sok dewasa ya, terpaksa dewasa, terpaksa tua gitu. Tapi bagus kan sekarang. Amin. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Mungkin berarti kan setelah jadi atlet Binaraga. Bukan. Oh, gulat. Selesai itu langsung ke Binaraga atau 2018 kemana-mana dulu? Iya. Kemana-mana dulu? Betul. Itu enggak. Jadi sebelum jadi gulat tuh udah berhenti lama, tapi dipanggil lagi gacong lah ya. Oh, gacong. lepasan. Karena dicabut. Jadi dulu pernah main di Magelang juga. Jadi punya KTP Magelang juga gitu, ngebela. Jadi udah lama nggak main gulat, tapi karena prestasinya dulu sempat bagus gitu kan, punya nama. Ya kalau misalkan buat ngebela ini ya pasti juara lah gitu. Kris, nanti kalau kamu juara dapat segini sekian, tapi uang jual belinya sekian. Oh ya udah gas gitu. Loh, Kris, waktu sementara jadi pemain cabutan itu kamu kerja atau gimana? Ya itu serabutan, saya bilang. Sambil kuliah kan? Sambil kuliah, ada yang sambil kuliah, sambil sekolah, dagang apapun, COD lah. Kris, jurusan apa? Saya pendidikan olahraga. Oh, mirip sama Dimas ya. Iya, betul. sama PJKR. Oh. Ya. Kenapa ya orang yang kuliah di sana lucu-lucu gitu? Sukses ya. Amin. Kita dua guru olahraga yang salah jalur ya. Harusnya jadi guru olahraga kita, tapi ya dua-duanya salah jalur juga Tapi waktu itu pas tanding beneran juara tuh, pas cabutan itu juara terus. Oke, kan udah lama nggak aktif tuh, tiba-tiba dicabut. Latihan masih aktif. Latihan sekali pas waktu nginjek matras hari itu. Nginjek matras langsung itu. Iya. Iya, karena nggak ninggalin latihan kan. Latihan gymnya tetap, badannya tetap gede gitu. Jadi pas ketika main di gulat tuh kayak orang tuh udah notice dulu gitu. Ini badannya apa gede ini? banget. Ya kan dikirain ini main kelas 120, nggak taunya main kelas 70. Orang takut kan. 70 segede gini gitu kan, orang bingung. Nah, makanya kita karena udah mulai fitness betul. Kurangnya pengetahuan nutrisi di kalangan atlet bela diri itu menjadi poin penting sih, karena untuk permainan berat badan ini kan menjadi apa istilahnya tantangan ya, struggle terbaik untuk atlet bela diri. Kadang mereka main di kelas misalkan 70 kilo, tapi sebenarnya kalau misalkan di press lagi yang tinggal otot doang, dia harusnya bisa di 50 kilo gitu kan. Kecil sebenarnya karena kadar lemak yang lebih tinggi, karena kan komposisi tubuh ada 5 otot, lemak, tulang, organ, air, yang dimana kadar lemak lebih tinggi, ototnya lebih rendah, tapi dipaksakan untuk main di kelas tersebut. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kadar ototnya lebih banyak, ya akhirnya jadi terlihat looknya akan lebih gede. Pada saat itu saya waktu itu 70 pernah, main 80, dikiranya main 120 atau main 80, orang kaget. Yang kelas 80, wah ini lawan saya. Udah ini nervous duluan ya. Ya, ada yang pas lagi ini main saya ngebanting-banting orang, abis itu udah beres sampai kayak udah gitu, sampai dibanting-banting saya udah ngasih udah. Saya ngasih aja ngebanting-banting orang gitu. Jadi emang udah teknik mah nggak hilang, karena fisiknya ditambah sama weight training, akhirnya jadi ototnya pun lebih matang. Itu aja sih di situ. Setelah itu dari lompat dari pemain cabutan itu sambil kuliah sambil kuliah. Habis selesai kuliah, mulai kerja kapan?
Mulai kerja mah dari sebelum kuliah Bisa kok. kerjanya apa dulu dia? Ya kalau dari kuliah juga udah Kalau mulai. bisnis tuh ini ya, yang Jadi kamu jadi mulai- betul kalau misalkan untuk kerja udah mulai kerja dari sebelum kuliah udah kerja. Jadi diskoser tukang buang sampah, tukang apa namanya yang buangin jeroan-jeroan ikan, OB itu tuh udah dari sebelum kuliah. Jadi saya tuh ngejalanin kerja, kuliah, kerja, sekolah. Itu saya jalanin. Kalau atlet tuh sebenarnya sampingan malah. Atlet itu sampingan sebagai hobi gitu loh. Iya. Iya. Cuman ya mau nggak mau karena menurut saya kalau misalkan kita jadi seorang atlet aja kan nggak punya uang. Sedangkan kita kan butuh uang gitu kan. Jadi makanya kenapa saya harus tetap kerja dulu waktu kuliah juga itu sebenarnya beasiswa kok. Jadi kalau misalkan orang kok bisa kuliah katanya Bidik misi. ngameh nih kan aja OB gitu. Iya waktu itu saya kebetulan dapat beasiswa gitu kan dari awal sampai akhir kuliahnya dan Gulat. ya karena Oh, prestasi oke, Gulat juga. nice. Nah kemudian, nah itu makanya saya bilang Gulat juga memang membantu saya untuk bisa kuliah pada saat itu. Cuman yang lucu itu ketika ya bukan lucu, agak sedih sih sebenarnya ketika saya bilang, Mama dapat beasiswa mau buat kuliah, nggak seneng Mama cuma bilang, loh kuliah ya. Tapi nanti gimana ya biaya sehari-harinya? Nggak usah kuliah aja ya. Nanti di sana sama siapa? Rumahnya di mana? Udah dong Mama gak usah mikirin deh, gak usah mikirin. Pokoknya AA bakal datang kuliah, AA bakal survive, AA bakal bisa pintar pokoknya, AA bakal bisa ini apa namanya jadi orang hebat pokoknya. Loh, Gitu. Chris, kamu berapa bersaudara sih? 2. Ada adik. Ada adik satu. adik. Ada adik Oh, satu. berarti waktu kamu pergi kuliah itu adik di rumah. Ada di Ya. rumah, Laki-laki perempuan? laki-laki. Iya, jadi saya cuman bawa ini loh kok. Kalau misalkan sekarang itu kayak tas gym bentuknya, tapi bukan tas gym, modelnya miring Travel. gitu. Oh, Tas travel. miring Travel gitu. bag gitu Iya, ya. travel bag kayak gitulah. Isinya tuh baju ospek, baju sehari-hari sama punya satu bantal. Kamar saya lebarnya itu 120 kali 200. Kamar kok. Itu tuh harusnya gudang. Iya, Itu segede harusnya kasur. gudang. Iya Cuma benar kayak satu kasur. kasur Jadi doang. kalau itu cuma buat satu kasur. Jadi kalau misalkan ada kasur itu harus dibuka. Dan itu saya nggak punya kasur, nggak punya karpet, nggak punya apa-apa. Saya itu di Lembang, cuaca dingin banget Bandung. Saya cuma tidur pakai bantal doang di lantai. Jadi makanya saya lebih sering tidur kadang di masjid. Dimana karena lebih hangat di sana dingin. Saya baru punya kasur tuh maybe 1 bulan setengah atau 1 bulan setelahnya. Ada senior yang lulus. Jadi Kang punten dia dipakai keneh teh. Ente Kris kurang gitu dibeli we ku sayanya Kang 100.000 bae cenah. Tapi geus goreng deh udah jelek cenah. Iya, iya. Oh ya udah enggak apa-apa cenah. Ya udah saya beli gitu kan 100.000 alhamdulillah punya kasur. Ya kan. Nah, Oke, Chris. Kalau ceritanya kan mungkin kan berarti kan kebanyakan kan dulu ceritanya kamu waktu itu posisinya secara ekonomi kurang baik. ya. Nah, pertanyaannya adalah ketemu Ika kapan? Kok bisa pilih kamu nih dengan posisi kamu lagi banyak susah nih? Saya penasaran. Jadi dulu awalnya itu ketemu dia itu pada saat pertandingan gulat. Dia atlet gulat. Wah, atlet gulat juga. Ya, ampun. iya. Iya. Oh berarti udah lama dong ketemunya. Iya, Makanya udah lama lama. ketemu. Jadi Karena- ketemu dulu waktu di awal, ya kan? Maaf, Sempet sebelum kuliah ya. sebelum kuliah. Oh, oke, oke. Waktu Saya masih sekolah sekolah. juga. Oh, oke, oke. Tapi kita beda kabupaten Beda kota kabupaten gitu. kota dan Musuh lah, dia musuh. Wakilin mana? KBB Bandung Kabupaten Barat. Bandung Barat. Oh. Dia kota Cirebon. Jadi Saya dia kota tuh Cirebon. musuhan sama KBB tuh kita. Ya, jadi dua daerah ini tuh emang sering juara. Oh. Kontingen Jadi kita yang bagus musuhan lah di gitu, Jawa Barat. kontingen yang bagus lah. Jadi biasa dia juara, saya juara, ya ketemu lah gitu kan, kayak ada tumbuh, weh gitu kan. Dulu kan gimana. kalau deket sama yang sering juara tuh vibes-nya ikut naik gitu kan. Jadi nggak lama dari situ kita deket sih, deket. Nah terus deket, abis itu ujung-ujungnya ya pisah. Nah pisah lama, sekian tahun lama. Pas di tahun 2000 berapa ya? 19. 2019 saya ketemu lagi dia, tapi saya nggak tahu itu dia karena penampilannya udah berubah. Ya kan, saya lagi, wah itu kayaknya lagi struggle banget karena ada beberapa hal yang mungkin menurut saya ya. Semua orang pasti punya sisi baik, punya sisi negatif juga. Pada saat itu saya udah mulai naik menjadi seorang personal trainer, udah mulai megang uang gitu kan. Nggak pernah dapat gaji kayak di atas 5 juta, ini tapi bisa dapat gaji di atas 5 juta ya kan. Foya-foya nggak jelas gitu kan, hidupnya ya malam-malam kayak gitulah. Akhirnya kayaknya Allah kasih teguran sama saya tuh kayak, kok makin kesini kayak makin hampa, hidup tuh kayak nggak ada tujuan ya gitu. Saya ngerasa kayak kok gini-gini aja, kayak nggak nyaman aja dalam hidup. Kayak tadinya biasanya ya biasa ibadah, sholat apa segala macam. Kalau saya muslim kan gitu. Jadi tapi kok kayak hampa gitu ketika saya ninggalin itu semua, kayak dunia malam apa segala macam dideketin, kok kayak
kok kayak beda ya, kayak aneh gitu di dalam tubuh saya sendiri tuh kayak aneh. Tadinya cari happy mungkin dia. Tadinya cari happy. Nah, terus abis itu saya langsung jadi santri di ini Masjid Al-Latif. Jauh amat. Lu nggak lihat muka Koko aja shock, langsung berubah aja gitu. Kayak macam kena azab ya. Jadi Bentar, itu tiba-tiba. berapa lama dari maksudnya bukan hedon sih, maksudnya Iya. berapa lama jalanin ya kehidupan kenakalan itu ya. kehidupan yang Di Gosim tuh dia aneh-aneh udah gitu tahu. ya. Bisa begitu. Dari 2016 3 tahun lah ya. 17, 2-3 tahunan 18-an lah ya, 2-3 tahunan gitu kayak nggak jelas gitu kayak ngapain sih? Udah nggak Awalnya kenal, kan dari udah nggak pernah teman-teman ketemu juga. kan, karena ya mohon maaf ya, istilah dari kampung, tahu-tahu pegang uang, Ya, diajarin gitu kan sama teman kayak, Chris, ayo main ke sini, hah main gitu, main apa? Malam-malam main apa? Biasanya malam tidur kan, taunya gitu. Kalau misalkan di jalan malam ya paling ngamen apa segala macem gitu kan. Kalau misalkan ya selain itu ya tidur nggak ada lagi gitu ya. Diajakin tahu ini, tahu minum, tahu ini segala macam. Oh akhirnya terjerumus deh ke situ. Saya ngerasa kayak kok hampa ya, kok nggak nyaman ya. Akhirnya ya saya coba ikut-ikut kajian. Akhirnya mulai mendekatkan diri. Akhirnya saya sering tuh nginep di Masjid Al-Latif. Jadi Bisa saya belajar. Switch gitu tiba-tiba. Iya, belajar ngaji juga di Nemu sana. titik terendah sih kayaknya dia. Iya, jadi nemu titik terendah gitu. Jadi kayak ngerasa nggak tahu titik terendah dalam apa ya, spiritual kali ya. Spiritual ya. Ya kayak ngerasa hampa aja ketika kita dikasih yang jelek-jelek terus. Jadi bukan kebutuhan tapi keinginan. Jadi kayak ngerasa enggak, ini bukan saya. Nggak nyaman di dalam. Tapi nggak ada ajakan dari lingkungan. Ya lingkungan juga. Lingkungan juga. yang Maksudnya waktu mau Pindah maksudnya jadi mau ini. bertobat gitu ya. Nggak ada teman-teman yang kayak Enggak ada. ngajakin. Enggak ada sendiri. Akhirnya pada saat itu saya mikir di satu malam kayak kok gini-gini terus ya. Kayak rezeki makin seret, makin kesini member makin sedikit, tidur kurang. Iya ya, tidur jadi malah kurang. Dipikir-pikir mobil hilang, Ada yang maling. masuk info Bandung Raya. Malu saya. Malu bannya hilang, dicuri gitu ya. Kok musibah ada terus? Kenapa ya? Jangan-jangan saya punya salah. Ya mungkin saya salah nggak sama orang tapi salah sama diri saya sendiri dengan kehidupan yang seperti itu, minum-minuman yang haram kayak gitu. Akhirnya jadi ya saya ngerasa kayaknya wah ini kayaknya nggak bagus buat badan saya, nggak bagus buat spiritual saya, kehidupan saya juga. Akhirnya saya memilih untuk belajar ngaji di sana. Dan waktu itu pernah satu malam kajian, dia lagi beli nasi goreng, saya lagi di situ ada. Jadi Saya nggak tahu dia, tapi dia tahu itu, saya. Kan ya. saya nggak pakai cadar, Iya, ya kan iya, dia iya, tahu iya. ngelihat gitu. Tapi nggak ada respon apapun gitu. Dia nggak manggil, nggak apa ya. Saya juga bodo amat, cuek-cuek aja karena nggak tahu juga gitu kan. Akhirnya dari situ dia itu dari temennya Ya. itu beneran si Chris, iya bener si Chris. Akhirnya diketemuin, ya udah taruh aja, ya udah taruh. Saya langsung datengin orang tuanya, pada saat itu saya langsung nikahin dia. Ya jadi saya nggak ngambil pikir. Kalau dulu mungkin kita pernah salah dalam tanda kutip ya, mohon maaf, nggak patut ditiru pacaran gitu kan. Waktu zaman masih kecil. Tapi itu cuman selang kayaknya nggak lama lah ya, nggak lama. Habis itu kita putus jauh, terus ketemu lagi udah posisi yang berbeda gitu. Aku Tapi tuh awalnya kalau aku titik baliknya dulu kan aku juga sama di Gulat juga kan, dulu pakaian Gulat juga kan cukup terbuka segala macam. Cuman memang nemu titik terendah yang dimana kayak kayaknya udah, aku tuh dulu sempat mau nikah nggak jadi lah intinya gitu. Sebelum sama Chris. Iya, sebelum nikah sama Chris. Terus nah after itu pertanyaan macam apa itu barusan? maaf. iya, terus untungnya ketemu sama teman-teman yang maksudnya bisa mengajak aku ke arah yang baik lah ya. Terus di Bandung gitu dulu terkenal kayak Sif tuh kayak pemuda hijrah di Masjid Al-Latif ini, tempat berkumpulnya anak-anak muda yang hijrah lah bisa dibilang. Banyak anak geng motor, iya, preman. yang Jadi baik-baik bener-bener lah. yang tatonya sampai di muka semua, itu semua kita sholat bareng di situ, nangis bareng, ibadah bareng, berbuat baik bareng, semua di situ kita bareng. Ya semua juga punya kesalahan masing-masing, ya kan, punya sisi gelap masing-masing. Tapi bukan buat diungkit di sini, tapi buat kita perbaiki ke depannya biar nggak Chris, diulang. bentar. Waktu sebelum kamu menikah gitu ya, kamu waktu ketemu itu bener-bener gak sadar itu dulu ini teman Gulat saya gitu. Enggak sadar. Enggak. Lagi beli nasi Dulu baru goreng. sadar ya. Oh iya. Aku kaget Lagi beli nasi goreng dia tahu. Aku kaget dia ada di situ karena saya rasa nggak mungkin dia ada di sini karena dia tuh kan kayak nakal lah bisa dibilang kan. Jadi masa iya sih ada di situ gitu kan. Cuman memang aku tuh sempat tanya temen aku kan, ya apa namanya, karena udah pernah sempat kenal kan, jadi kayak agak apa ya, gimana ya, kayak gagu aja gitu kan. Cuman kayaknya nggak mungkin.
Nah aku Memang tuh kan dasarnya jodoh. setiap malam minggu itu pasti nginep di masjid. Jadi sholat dari tengah malam sampai subuh gitu kan. Setiap malam minggu tuh pasti aku ada di sana. Gak pernah ada dia. Nah malam itu biasanya kan kajian tuh sholat maghrib. Terus sholat maghrib terus isya baru kajian jam 9 bubar, kita cari makan, habis itu tidur dulu baru bangun lagi gitu kan. Nah ketika lagi cari makan itu tuh kan di masjid biasanya banyak tukang jualan, lagi di tempat nasi goreng aja kok kayak kenal ya, pasti kayak nggak mungkin. Terus pas ternyata dia kan masuk kayak pemuda hijrah gitu kan, akhirnya ngobrol-ngobrol, oh iya bener ternyata dia. Terus dia tanya sempat tanya lah, udah nikah belum gitu-gitulah. Terus enggak, belum. Dan memang saat itu posisinya aku udah nggak mau sama sekali dekat sama siapapun. Kalau memang ada yang mau dekat ya udah langsung datengin orang tua saya udah nggak mau deket, pacaran dan apapun. Kayak takut aja lah dekat sama cowok gitu. Terus akhirnya after pulang pertandingan Malaysia ya, dulu dia masih zaman Man of Steel Malaysia. Oh ya dulu after pulang pertandingan Malaysia aku bilang gini, tiba-tiba datang ke rumah. Ika nanti kalau misalkan aku mau niat lamar kamu, tapi aku beres ini ya tanding nikahinnya, soalnya aku mau tanding dulu, ini udah mau deket-deket. Lo dulu udah sponsor ya? Udah ada sponsor masuk ya? Masih di brand sebelah. Masih di brand sebelah. Sebelumnya. Gak apa-apa sebutnya. Ya di Skytech. Di Skytech ya. Man of Steel Skytech. Ya Man of Belum Steel kenal Skytech. Oh iya, Evolin Man lah. of Steel. Iya. Skytech dulu. Nah di situ minta izin buat tanding dulu, abis tanding baru dinikahin. Loh terus kamu emang udah punya modal? Enggak. Terus gimana mau nikahinnya? Punya modal. Iya. Saya juga kaget. Jadi waktu itu akhirnya karena saya salah satu orang yang aktif di situ, ya bisa dibilang santrinya di situ ya. Terus minta tolong kan sama Kang Habibnya, Kang saya teh pengen nikah, tapi saya pengen nikah di Masjid Al-Latif bisa? Oh bisa we Kris, tenan naon cenah. Kalau yang lain mah kan ada ini cenah, kau mah udah aja kasih marbotnya 700.000 suruh dibagi-bagi, kan mereka mah buat ngebersihin. kebersihan Oh, doang. buat kebersihan aja. Oh nggak ada biaya masjidnya, udah nggak usah, sok aja 700.000 nikah. 700.000 nikah. Akad doang dulu. Akad doang. Jadi saya cuman punya uang berapa ya waktu itu, kayaknya nggak besar sih, kayak cuman 100 ribuan gitu. Terus ditukar sama dirham, jadi kelihatan gede gitu kan. Ya jadi 700 ya? sekian dirham lah Pas pokoknya. 10 dirham. Ya jadi kecil uangnya, tapi ditambahin sama hafalan surat Ar-Rahman. Ya jadi ngaji, jadi hafalan ngaji surat Ar-Rahman. Yang mahalnya itu sebenarnya karena surat itu tuh cukup cukup panjang. Saya harus ngebacain surat tersebut dan harus hafal. Kalau nggak hafal ya nggak jadi, karena udah dijadikan mas kawin. Gitu. Dan itu saya nggak bawa buku, nggak bawa apa gitu, harus hafal. Dan dengan kondisi saya pada saat itu, saya memang orang ya bisa dibilang nggak pinter ngaji gitu. Saya cuman sekadar aja, tapi dia minta hadiah surat Ar-Rahman pada saat itu. Ini akhirnya agak out of topic ya. Cuman saya pengen nanya aja sih. Maaf. Saya kan bukan muslim ya. Iya. Dia juga. Jadi saya tuh nggak ngerti. Ini sesuatu yang agak di luar konsep yang biasanya saya anggap kayak gini loh gitu kan. Kalau saya sama istri gitu, kita pacaran, kita udah kenalan gitu, baru kita nikah gitu kan. Nah, kalau kalian berdua gitu kan melewati fase pacaran itu kan. Waktu dulu sempat sempat tapi kenal. kan itu udah orang yang berbeda dari yang dari betul. muda, terus tiba-tiba ketemu pas sudah dewasa. Memang dua-duanya mungkin udah lebih dewasa, tapi kan tetap dua karakter yang berbeda. Betul. Ketemu dan kalian jalanin sampai sekarang. Ada kendala gak sih? Enggak ada. Kita lebih toleransi malah. Kendala enggak ya? Karena menyatukan dua kepala itu kan gak gampang buat Ya, saya. betul. Ya kan gitu loh. Jadi kayak wow, hebat banget gitu. Ya kalau misalnya kayak ya namanya juga rumah tangga ya. Pasti ada ada. salah Pasti. selisih paham kayak gitu pasti ada. Cuman lebih ke ya udah toleransi. Apalagi kalau sekarang kan dia udah tahu juga sih. saya lebih fokus ke karirnya dia juga kan. Jadi apalagi kalau udah mau tanding dekat gitu udah pada tahu lah ya, mungkin pasti kayak gimana sifatnya tiba-tiba kadang berubah emosi ya. naik apa segala macam udah tahu Jadi, juga gitu. udah Jadi aja lebih banyak keep aja sih. Nah gitu. kalau nggak gini Chris, mungkin ya waktu kamu mau menikah kan izin sama orang tuanya. Nah posisi kan tadi kamu bilang secara keuangan juga kamu nggak stabil. Iya. Gemeter nggak sih? Wah gemeter banget lah. wah katanya nggak ada takutnya. Gemeternya kadang nggak punya duit. Ketakutan terbesar ya. Gemeter terbesar. Gemeter kadang nggak punya duit, kadang nggak punya senjata gitu. Cuman berani doang nggak cukup gitu. Beda ini masalahnya. Sampai orang tua tuh bilang dia ngapain kesini gitu kan. Terus ya nggak tahu. Terus mau nikah tapi aku nggak punya tabungan dan nggak punya apa-apa. Terus cuman kan memang dulu niatnya
saya pengen ya udah yang penting halal aja dulu gitu. Toh kan halal sebenarnya nggak mahal ya kalau misalkan secara syariat gitu. Yang bikin mahal itu adalah gengsi. Kalau gengsinya. Jadi terus akhirnya ya udah yang penting halal dulu. Terus orang tua juga kan awalnya bingung kan. Terus gimana? Cuman kan mungkin kayak taunya kan orang ngelihat dia abis tanding dari luar negeri dapat hadiah segala macam padahal kan ya tahu sendiri lah ya. Mungkin aku juga tahu lah. Tapi ya udahlah dijalanin aja gitu. Ya akhirnya ya yang bikin oke ya karena itulah saya bilang saya nggak punya uang tapi saya biayain akadnya 700.000 kan biaya sana gitu. Cuman saya nggak bilang gitu, saya bilang biaya tempat biar keren gitu kan, biaya tempat sama ya itu hafalan surat yang bikin orang tua lulu karena ya mereka juga tahu gitu kan itu nggak gampang. Betul. Iya kan ya kayak kita ngapalin mungkin kalau di Kristen itu Alkitab dari salah satu suratnya ya lah, salah satu suratnya lah gitu kan dari awal sampai akhir harus hafal, nggak boleh salah, kata-katanya sama lah kayak gitu. Itu yang sulitnya menurut mereka dan mereka akhirnya setuju dan ngerelain anaknya ya lebih ke kayak syariatnya udah oke lah gitu. Terus memang dengan cuma modal satu buah cincin yang sampai saat ini ada nih ya cuma berapa ya 200.000 kayaknya ya 200.000 ya 200.000. Tapi kan sebenarnya kalau mahar saya itu malah kan nggak ada cincinnya. Mahar itu kan lebih ke syarat doang ya. Rusak terus kok. Sama saya juga. Kena besi bener. Tapi dulu kan mikirnya ya udah mahar itu kan kayak simbolis doang sebenarnya, intinya niatnya lah gitu. Jadi ya udah disimbolisin di cincin dan 10 uang dirham 10 dirham. Yeah. Terus dia bilang hadiahnya aku mau hadiahin kamu hafalan surat Ar-Rahman. Oh ya udah, maksudnya ya Masya Allah ya kalau memang kamu hafal silakan, tapi tidak memaksakan. Tapi ternyata dia berusaha untuk menghafal. Wah itu susah sih kok. Berapa lama? Itu kayaknya 1 bulanan. Dan itu kayak wow, kayak saya juga ngerasa kayak impossible. Tapi dipermudah ya kalau niat baik. Iya, kalau niat baik dipermudah gitu. Tapi kayaknya impossible banget gitu saya ngebacain surat tersebut dengan tanpa membuka Al-Quran itu kayaknya susah sih. Tapi ya alhamdulillah ketika kita punya niat yang baik dipermudah. Allah permudah sampai gitu. kesemutan ya. Sampai kesemutan. Karena nggak biasa pakai jas kan, tahu sendiri ya, udah badannya ya, udah mulai badan agak udah gede. Berat berapa? Kayaknya ya nggak sekarang kayak sekarang sih, kayak mungkin udah di 70 kali ya. Udah merepet lah ya, udah merepet gitu tapi nggak besar. Iya. Wah gila, kita flashback ini jauh nih. Oke, mungkin sekarang pertanyaan ke waktu mulai di karir Binaraga. Okay. Nah, sebelum ini kan mungkin sebelum ada brand lokal ya, sebelum ada ikut Evo dan sebagainya, tadinya kan ikut brand kayak Skytech, cerita. Betul. Itu sebelum-sebelumnya memang udah sering berprestasi ya di Binaraga. Ya udah cukup lumayan karena memang beberapa kali ikut pertandingan juga seperti Binaraga Junior ataupun body contest juga sempat dapat nomor juga gitu. Dan yang bikin naik karir sih sebenarnya pada saat Binaraga Junior ya dinaungin sama Federasi Perbavi, Persatuan Binaraga Fisik Indonesia, waktu itu Pak Kemal presidennya. Sekarang juga masih, dan menurut saya itu salah satu federasi yang cukup bagus juga untuk menaungi beberapa atlet-atlet yang memang tidak memiliki bisa dibilang kelas. Contoh kita sebut kelas new muscle, middle muscle, ataupun professional muscle. Sebenarnya itu kelas yang kita bikin gimmick. Ada nggak internasional? Nggak ada. Iya kan? Kalau kita sebut new muscle, apa new muscle? Betul. Super beginner atau super ala kita bikin kayak gitu, gimmick kan sebenarnya. Gitu kan sebenarnya pada beberapa federasi itu apakah ada kelas terus? Nggak ada gitu kan. Dan Perbavi menaungi kelas-kelas tersebut tapi dengan nama yang berbeda, dengan peraturan yang lebih teratur. Kalau kita sebut new muscle apa? Benchmarknya, ya kan? Nggak ada. Yang menangnya harus gimana? Nggak ada. Itu apa namanya, kriterianya nggak ada. Tapi kalau kita sebut men's sports model, oke, men's sports model berarti kategorinya ototnya tidak terlalu tebal, kemudian good looking, menggunakan baju olahraga, gitu kan. Terus ada men beach model. Men beach model itu badannya hampir kayak professional muscle, tapi kakinya tidak terlalu besar karena menggunakan celana pantai. Kalau misalnya kita men fisik, ya kan. Jadi udah ada kategorinya. Kemudian sekarang juga ada men jeans. Ya kan, men's jeans itu penggantinya kelas new muscle yang pakai celana panjang tuh. Iya kan. Nah, tapi sekarang ada di Perbavi gitu. Jadi menurut saya itu memfasilitasi kelas-kelasnya. Betul. Kalau misalkan ada kan federasi yang dinaungi oleh Indonesia yang di-KONI itu kan PBFI ya. Nah, PBFI sendiri kan kalau waktu dulu ya dia menaunginya lebih banyak ke binaraga. Sedangkan nggak banyak orang-orang genetik spesial seperti Pak Edeng Sambas, mungkin
seperti Abang Badik Warrior gitu kan, Kang Atang gitu kan, yang tentara, mereka kan juara-juara PON semua gitu kan. Itu genetik spesial gitu. Mereka tuh orang spesial, untuk jadi binaraga tuh orang spesial. Pastilah, gitu kan. Dan cuman kalau kita sebut main fisik, nah main fisik tuh genetiknya hampir banyak lah ya, banyak, tapi mereka tidak punya federasi gitu. Nah, cuman baru-baru ini kan memang untuk PBFI sendiri ada kelas men's fisik atau main atletik fisik lah ya, main atletik fisik. Jadi dia pakai short pant kalau nggak salah, dan ada yang pakai celana pantai. Nah itu mulai banyak tuh, akhirnya federasinya makin lengkap tuh menurut saya. Jadi sebuah kolaborasi itu penting banget sih dari beberapa federasi untuk melengkapi para pencinta fitness gitu, karena mereka punya genetik yang spesial semua. Betul. Ada yang mungkin mungkin dari atlet Fit Life, Kiki ya kan, kita lihat coba kalau Kiki dimasukin misalkan ke binaraga, bisa nggak bisa, nggak juara saya yakin, nggak akan juara. Pengen sampai gimana pun nggak akan bisa, karena ya looknya dia main fisik gitu, genetiknya dia main fisik, dipaksain gimana dia klavikelnya juga dia panjang, dia V-shape-nya juga dapat, pinggangnya kecil banget, estetik gitu, bagus badannya. Kalau misalkan binaraga tuh emang harus bulat-bulat, besar-besar gitu kan, dan itu mungkin kalau di atlet kita ada Diki Yuva. Atlet Evolin. Nah, itu binaraga banget. Coba deh kalau Diki Yuva, bayangin Diki Yuva pakai celana pantai. Cocok sih ya. Ngawur kan, kayak Dik bagus gak pakai celana gitu. Saya udah bilang kayak gitu. Dia ikut EIC waktu dulu yang season 1, dia ikut binaraga, ikut juga main fisik. Saya bilang, iya tapi saya suka mas untuk pos main fisik. Iya Dik gak apa-apa, cobain aja dulu. Pas lihat di atas gak dapet. Lah kok gak dapet ya. Terus saya bilang, Dik kayaknya kamu pantas gak pakai celana. Oh iya ya Bang Riz, iya bagus, indah, estetik, kakinya tebel. Nah kalau Kiki kan kakinya juga nggak terlalu tebel. Emang dia jenis ototnya tuh nggak terlalu bulat-bulat banget. Nah makanya mereka tuh punya keindahan masing-masing. Saya bilang si Kiki dengan estetiknya, dengan badan yang V-shape-nya indah gitu dilihat, dengan celana pantainya. Diki dengan yang nggak pakai celananya, estetik, badannya kayak patung gitu kan, bener-bener bagus. Jadi punya keindahan masing-masing. Nah sedangkan federasi kita sekarang udah makin banyak nih. Nah makanya menurut saya ya teman-teman bisa pilih federasi yang cocok dengan kelas atau genetik badan teman-teman semua kayak gitu. Jadi nggak melulu kayak saya mah pengennya di ini binaraga, genetik tidak binaraga, jangan memaksakan gitu. Berarti Chris, waktu kamu ikut Evo waktu kamu ikut Evo, berarti memang dari kamunya pengen masuk ke main fisik, atau kamunya maksudnya potensi kamu sebenarnya dari tinggi badan terus ukuran size itu sangat mungkin loh buat binaraga juga. Binaraga betul. Sebenarnya lo ya. Lah kan tapi dia sebenarnya awalnya di klasik. Iya, sebenarnya kan gini. Awalnya itu kan di Perbavi itu binaraga junior. Iya. Saya juara Asia kan, binaraga junior. Kita sebut binaraga, berarti ini bibit binaraga dong. Iya kan? Nah, tapi nggak menutup kemungkinan bisa switch ke kelas lain. Ya kan, klasik fisik ataupun main beach model karena ototnya cukup tebal. Nah, di sini makin berkembangnya otot, ternyata tulang klavikel saya kan agak cukup lebar, ya kan, bahunya juga cukup lebar gitu kan. Akhirnya di situ dilihat kamu bisa juga masuk main beach model nih kalau di Perbavi. Nah ternyata akhirnya saya pindah ke federasi IFBB. Nah IFBB namanya main fisik gitu kan, beda nama aja tapi sama lah pakai celana pantai. Nah ada klasik fisik, coba aja dua-duanya dulu, ya kan. Siapa tahu chance menangnya lebih tinggi di kelas ini atau kelas ini, kita biar tahu gitu kan. Akhirnya Evolin ngasih kesempatan buat kedua kelas. Nah ternyata presiden dari IFBB Taylor Manion memilih saya juara overall champion di main fisik. Padahal saat itu saya pede banget, saya klasik fisik pasti juara 1 gitu. Di Singapura klasiknya juara 4. Tapi sebelum itu di amatir Las Vegas. Pas Singapura justru juara 1 klasik, main fisiknya yang juara. Main fisiknya nggak juara. Makanya kita tuh kalau Asiaan berarti badan dia tuh klasik karena kelihatannya mungkin gede. Tapi ketika looknya di besar. Amerika itu tuh orangnya besar-besar size-nya juga. lebih gede-gede. Jadi dia masuk ke main fisik gitu. Makanya saya setuju banget ketika IFBB sekarang bikin regulasi weight limit. Nah gitu, makanya misalnya kita sebut atlet main fisik di kita kan banyak banget ya. Mungkin salah satu contohnya tadi Kiki dari Fit Life itu kan dia mungkin berat badan berapa sekarang, tinggi badan sama berat badan 70-an ya. Dan padahal dia lebih tinggi dari saya sebenarnya, dia bisa lebih naik lebih lagi.
lebih gede lagi masih bisa. Jadi room to grow-nya masih cukup banyak gitu loh. Nah, kalau saya pribadi saya udah limit banget, udah overnya udah 10-12 kilo gitu kan. Jadi udah sulit gitu untuk naik lagi. Jadi lebih ke jaga berat badan sama kondisi aja sih gitu. Jadi sebenarnya banyak banget kesempatan, makanya saya bilang EIC ini membuka jalan buat teman-teman semua mengetahui kelas-kelas yang cocok untuk mereka, dan membuka jalan juga buat teman-teman yang pada pengen tanding ke luar negeri gitu kalau menurut saya. Jadi untuk membuka mata dunia bahwa pertandingan tuh yang ada federasinya tuh kayak gini loh. Bukan berarti pertandingan mungkin yang mohon maaf diadakan oleh suplemen, misalkan ada kelas muscle, kelas yang mungkin gimmick dengan bikin sendiri, itu tidak bagus. Bener, itu juga bagus. Tapi kalau pengen yang ada jenjang karir ya lebih baik mengikuti yang ada federasinya, seperti WBPF yang dinaungi oleh PBFI, ataupun ikut Kemal Trophy yang dinaungi oleh Perbafwi, ataupun mungkin ikut yang IFBB. Kalian tinggal pilih aja, semua punya kelas masing-masing, kriteria masing-masing, jadi sesuaikan aja. Kalau menurut saya semuanya bagus kok, nggak ada yang jelek. Karena saya pun ngerasa saya udah pernah nggak Chris hampir ikut Porda pernah. Ya, jadi tahu juga teman-teman, bahkan yang membesarkan saya di Bandung pun teman-teman atlet Porda, ya kan, atlet-atlet binaraga.